Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JMOSFET channel bro. Oke bro, jadi hari ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik tutorial lagi bro ya. Tutorial cara membuat power supply khusus amplifier power kelas GB atau ground bridge. Ya, jadi kemarin ada yang tanya, mas request buat power supply buat power GB. Oke, ini saya buatkan ya. Jadi video ini khusus buat pemula, silahkan kalian simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Dan bagi yang sudah master ya, simak aja videonya ya. Oke. Jadi power GB atau power ground bridge itu tegangannya itu hanya positif dan negatif, dia nggak pakai CT ya. Jadi tegangannya non simetris ya bro. Jadi sebenarnya gampang banget ya, sama seperti biasanya ya. Ya tapi nggak masalah lah, saya buatkan tutorialnya lagi buat teman-teman yang masih belum paham ya bro ya. Jadi power GB itu tegangannya positif dan negatif, yaitu non simetris, dia nggak pakai ground. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya bro. Nah, jadi yang pertama yang kita butuhkan pastinya adalah sebuah trafo ya. Trafo yang pertama, trafo kalian bisa pakai 10 ampere maupun 5 ampere, terserah, bebas, sesuaikan kebutuhan saja ya. Yang kedua adalah elko, kalian bisa pakai 2 biji maupun 1 biji, tapi saya sarankan pakai 2 biji ya. Yang ketiga adalah dioda, kalian bisa pakai dioda bridge atau dioda kiprok, tapi di sini saya pakai dioda biasa ya. Untuk ukuran dioda silahkan kalian samakan atau kalian sesuaikan dengan trafonya. Misalnya trafo kalian 5 ampere ya, kalian pakai trafo dioda 5 ampere atau 10 ampere. Jangan sampai ampere dioda lebih kecil dari ampere trafo ya. Jadi ampere dioda disesuaikan dengan ampere trafo, atau lebih tinggi tidak masalah. Misal trafonya 5 ampere, diodanya pakai 5 ampere maupun 10 ampere. Terus elko-nya bisa kalian gunakan 10.000 mikro 50 volt atau 10.000 mikro 80 volt atau 10.000 mikro 100 volt ya, disesuaikan saja, nanti dipasang secara seri maupun paralel bisa ya. Intinya tegangan elko harus lebih besar dari tegangan trafo ya. Misal trafonya 0,65 VAC, maka elko-nya harus yang 100 volt atau 150 volt. Jika kalian trafo elko-nya hanya 50 volt, kalian pasang secara seri ya, biar tegangan elko-nya naik. Oke, di sini saya pakai trafo 5 ampere CT ya. Sebenarnya nggak pakai CT bisa, cuman ini karena adanya CT saya pakai yang CT aja. Jadi karena ini trafonya CT, nanti pin CT nya nggak saya pakai, yang saya pakai nanti pin 320 VAC dan pin 32 VAC. Jadi pin 32 dan 32 ini, 32 dan 32 ditambahkan maka hasilnya 64 VAC. Jadi ini nanti tegangannya 65 VAC, yaitu 0 dan 65 VAC, karena CT nya nggak dipakai ya bro ya. Jika kalian pakai CT dan 32, nanti terbacanya 32 VAC. Ini sistemnya full gelombang, bukan setengah gelombang ya bro ya. Jadi sesuaikan kebutuhan saja. Misalnya power GB kalian 65 VAC ya, kalian pakai 65 VAC. Power GB kalian 80 VAC ya, kalian pakai 80 VAC. Ini 32 dan 32, nanti artinya 65 VAC ya. Jadi elko nya harus lebih besar dari tegangan trafo. Tegangan trafonya kan 65 VAC. Jadi 65 VAC setelah melewati dioda dan elko, dia akan naik menjadi sekitar 80 sampai 90 VAC. Terus rumusnya seperti ini ya, saya ambil kalkulator. Lah ini sudah saya hitung, 65 VAC dikali 1,4 itu sekitar terbaca 90 volt DC atau 80 sampai 90 volt DC lah, seperti ya. Jadi tegangan elko harus lebih besar dari tegangan trafonya. Ini kan 65 VAC ya, 65 VAC akan jadi 90 volt DC. Artinya kita membutuhkan tegangan elko yang 100 volt. Berhubung saya adanya elko yang 10.000 mikro 50 volt, maka ini nanti akan saya seri ya.
Jadi jika elko dipasang secara seri itu tegangan elko akan naik, mikrofaradnya akan turun. Lah biar mikrofaradnya naik dan voltase elko juga naik, caranya gimana? Caranya dipasang secara seri dan paralel ya. Nah ini saya pasang secara seri. Cara serinya kayak gini, elko min plus kalian jadikan satu. Nah yang elko positif nanti menuju ke dioda, elko negatif menuju ke dioda. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorial dan kita pasang ya. Jadi langkah pertama, silahkan kalian ambil 4 dioda dan kalian pasang secara seperti ini. Sebelum kalian rakit seperti ini, pastikan kalian paham dulu kaki-kaki dioda ya. Kaki dioda yang ada garis putihnya ini adalah kaki katoda. Sedangkan kaki dioda yang enggak ada garis putihnya ini adalah kaki anoda. Langsung saja kalian hubungkan kaki katoda dan kaki katoda, kalian jadikan satu seperti ini. Nah jadi kaki katoda dioda ini nanti masuk ke elko yang positif ini. Terus kaki anoda dan kaki anoda silahkan kalian jadikan satu seperti ini. Nah kaki anoda dan anoda ini nanti masuk ke elko yang negatif. Sedangkan kaki katoda dan anoda kalian jadikan satu juga. Katoda dan anoda kalian jadikan satu juga. Jadi kaki katoda dan anoda nanti masuk ke pin 32 VAC dan kaki katoda dan anoda ini nanti masuk ke pin 32 VAC ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, langsung saja kita hubungkan ke elko nya. Nah ini ya, katoda kita hubungkan ke elko yang positif ini bro. Saya ambil solder dulu bro. Nah ini ya, katoda kita masukkan ke elko yang positif ini. Jadi elko ini saya pasang secara seri ya. Karena apa? Karena tegangan trafonya kan 32 VAC dan 32 VAC kan 64 VAC ya. Itu nanti terbaca 90 volt DC. Ini elko ini cuma 50 volt. Jadi ya saya seri biar jadi 100 volt. Nah ini ya, katoda masuk ke elko positif. Sedangkan anoda kalian jumper saja, langsung kalian hubungkan ke elko negatif. Nah ini negatif. Oke lur, jadi ditonton sampai selesai, jangan di skip biar enggak gagal paham ya lur ya. Dan video ini khusus bab pemula. Jadi power GB itu tegangannya hanya positif dan negatif, dia nggak pakai ground tapi butuh ground ya. Power GB itu nggak pakai ground tapi butuh ground. Lah groundnya terus dari mana bro? Groundnya dari channel low set. Groundnya bukan dari trafo tapi groundnya dari channel low set. Nah seperti ini, katoda masuk elko positif, anoda masuk ke elko negatif. Jadi ini nanti tegangan positifnya ini tegangan negatifnya ini, dan ini yang di jumper tadi tidak dihubungkan dengan apapun ya. Jadi elko ini voltasenya 100 volt. Jika kalian ingin mikrofaradnya naik, kalian paralelkan saja. Kalian tinggal paralelkan. Misalnya kalian pakai elko 4 biji atau 6 biji ya, kalian paralel jadi satu, paralel ya. Paralel dan seri seperti ini. Kalian hubungkan saja. Positif dengan positif, negatif dengan negatif, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Seperti itu ya bro ya. Terus ini ya, kaki yang katoda anoda kita hubungkan ke pin 32 dan 32 ini. Nah ini sudah saya kasih kabel, langsung saja saya sambungkan. Nah oke, saya kasih channel dulu ya bro ya, biar lebih mudah bro. Oke, nah seperti ini ke pin 32 VAC, ini juga yang satunya. Masukkan ke sini, ke katoda anodanya. Oke sip. Nah ini sudah jadi ya bro ya, jadi sangat simpel. Nah jadi cuman gini doang, non simetris. Ini tegangannya non simetris 65 VAC pakai trafo yang CT nih, pin 32 ini 65 VAC ya, karena 32 dan 32 itu akan jadi 64 sampai 65 VAC ya. Oke ini sudah jadi ya, tinggal kita tes ya.
Untuk pemasangan ini seperti biasa 0 dan 22 VAC. Nah, jadi elko nya di seri lur, elko nya di seri. Jika kalian pakai elko yang 200 volt ya enggak, kalian seri enggak masalah. Atau elko yang 300 volt enggak, kalian seri enggak masalah, karena elko yang di pasaran itu terjual itu maksimal 100 volt, di 100 volt atau 50 volt atau 80 volt atau 100 volt lah kalau di pasaran ya. Jadi solusinya di seri biar enggak jeblok atau enggak meledos elkonya. Oke, ini tinggal kita cek ya lur ya. Saya ambil tester dulu dan saya pasangkan ke PLN dulu ya lur. Lah oke bro, lah ini sudah saya hubungkan ke PLN ya. Lah ini sudah saya tes seperti yang saya bilang tadi ya, 65 VAC itu setelah melewati dioda dan elko dia akan menjadi 90 volt DC. Nah, elko nya kan 50 volt ya, jadi elko nya ini aman, enggak meledos. Soalnya apa? Soalnya wis di seri lur. Jika kalian elko kalian enggak, jika kalian ingin elko nya enggak seri atau elko yang satu biji, bisa kalian pakai elko yang 150 volt ya, 150 volt atau 200 volt yang elko nya. Tapi elko itu jarang dijual ya. Cara mengakalin ya, elko nya di seri, kalian bisa pakai elko yang 50 volt di seri. 50 volt kalau di seri itu akan jadi 100 volt. Jadi ini mampu di 90 volt DC elko nya. Jadi intinya seperti itu ya bro ya. Tegangan elko, voltase elko itu harus lebih besar dari voltase trafo. Misal voltase trafonya 65 VAC lah, 65 VAC itu akan jadi 90 volt DC setelah melewati dioda dan elko. Jadi kalian bisa pakai elko 50 volt dipasang secara seri seperti ini. Lah terus kalau misalnya tegangan trafonya 90 VAC, pakai elko yang berapa volt mas? Nah, 90 VAC itu nanti akan jadi sekitar 120 volt DC. Jadi kalian pakai elko yang 150 volt itu enggak kalian seri enggak masalah. Tapi jika kalian enggak punya elko yang 150 volt, kalian bisa pakai elko yang 80 volt tapi dipasang secara seri seperti ini. Elko yang 80 volt kalau di seri itu akan jadi 160 volt. Jika dikasih supply 90 VAC artinya masih kuat. Nah, jadi seperti itu ya. Kalian bisa paralelkan lagi lebih banyak lagi. Kalau paralelkan tinggal pasang ya, positif positif, negatif negatif, positif negatif, positif positif, negatif ke negatif, seperti itu ya bro ya. Nah, jadi seperti ini nanti output positifnya, ini output negatifnya langsung masuk ke power GB nya. Lah ini 90 volt DC. Nah, jadi nanti kalau dicek pakai ground dari jalur low set power GB itu dia akan tegangan 90 volt di sini nanti akan terbagi menjadi dua ya bro ya. Ini kan langsung saya cek dari positif dan negatif, dia kan 90 volt DC. Nah, kalau kita cek dari ground low setnya, dari ground channel low set GB nya yang artinya 90 volt DC tadi, ini nanti terbagi menjadi dua. Yang artinya nanti di sini positif 45 volt DC, yang negatif menjadi 45 volt DC. Nah, jadi power GB itu seperti itu lur. Power GB itu beda dengan PTL ya. Power GB itu tegangannya non simetris, tegangannya hanya positif dan negatif ya. Power GB itu nggak pakai ground PSU nya, tapi dia butuh ground. Terus groundnya dari mana? Groundnya dari channel low set atau dari driver yang sudah dijadikan ground aktif atau sebutannya low set. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Oke bro, mungkin cukup sekian video ini, semoga kalian bisa paham. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.